Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu di acara Tajara TV. Tajara itu dari Tijaro. Jadi Tajaro ya juru Tajaron Muhammad Jaron Fawa Tajirun. Kita kembali lagi di Tajara TV Oke. bersama Muhammad Badru Zamroni. Habib Muhammad Ramadan. dan saya sendiri Farid Anugrah. Oke, sekarang kita podcast yang berjudul Santri Tips Sukses Berdakwah di Masyarakat. Jadi ini menjelaskan ya Mas, cara santri ini bisa sukses di tengah-tengah masyarakat ya Mas. Ya, benar, di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana Mas Habib? Kabarnya sehat? Alhamdulillah. Sehat ya. Mas, Alhamdulillah Mas. Roni, Alhamdulillah. Oke, kita membahas tips sukses berdakwah di masyarakat. Gimana Mas caranya gitu supaya sukses di masyarakat? Karena kan kondisi masyarakat kan berbeda-beda. Sedangkan kita sebagai anak yang baru terjun di masyarakat kan otomatis kaget dengan situasi atau kondisi pada saat itu. Ya, kita mulai dulu masyarakatnya yang bagaimana ya. Jadi kita berdakwah di masyarakat, kita lihat dulu masyarakatnya dulu. Atau kita dakwah di anak kecil atau di anak besar atau di kalangan orang tua. Berarti lihat situasi Nah, kondisinya. ya. Di lingkungan tersebut banyak orang tua, ya kita harus berdakwah dengan cara orang tua tersebut. Apa maksudnya itu? Ya, kita mengetahui ilmunya dulu. Kalau kita berdakwah tanpa ilmu, itu tidak mungkin kita bisa sukses di tengah masyarakat. Misalnya, kita nggak punya ilmu, terus dakwah. Kita dikenal siapa gitu sama masyarakat. Kita tidak punya ilmu, ya mana mungkin masyarakat itu menerima kita gitu. Iya, secara garis besar kan biasanya masyarakat mau mendengarkan kita otomatis melihat latar belakang Iya, latar belakang pendidikan atau apa gitu kan. Atau alumni mana dulu. Ya. Nah, itu kan pasti dilihat sama masyarakat. Kalau gini Mas, kan kadang masyarakat di era zaman sekarang kan lihat Mas kayak latar belakangnya entah itu nggak kaya, kadang orang penting kayak gitu kan Mas, kayak dilihat cuma kayak apa ekonominya nggak stabil kayak diremehkan kan. Zaman sekarang kayak gitu Mas kebanyakan. Itu gimana Mas? Jangan lihat kaya tidaknya ya. Kita lihat saja kesuksesan dari Gus Ikdam. Iya. Beliau itu dari kalangan anak-anak muda. Jadi anak-anak yang mohon maaf, pang, yang preman, yang di pinggir jalan, itu beliau rangkul. Jadi tidak tunggu, ayo, dari kalangan orang-orang tua dulu, enggak. Malah dari kalangan anak-anak muda. Ya. Tapi sebaliknya dilihat dulu, oh Gus Ikdam ini mempunyai ilmu, ngajinya di pelosok. Beliau jadi supirnya Gusda Yaida, bahwa beliau itu belajar di pelosok ya mulai dari ilmu nahu, ilmu sorof, terus ilmu semuanya beliau pelajari sampai berkhidmat kepada Yaida. Nah, dari situ sampai jadi alumni, beliau merangkul anak-anak muda. Nah, kok bisa sukses seperti itu? Ya iya, dari satu anak dulu, dua anak dulu, tiga anak dulu, sampai 11, 14, bahkan sampai ribuan sekarang, bener nggak? Iya. Iya, sampai ribuan. Nah, ilmunya sangat manfaat karena satu ikhtiarnya orang tuanya Gus Ikdam. Mbahnya itu kiai besar.
kalau namanya saya lupa ya, kalau namanya mbahnya ya, itu mungkin dari tirakatnya orang tua, mungkin dari tirakatnya mbah-mbahnya, sampai beliau sekarang jamaahnya ribuan yang namanya Sabilut Taubah. Berarti apa yang dilihat ilmunya, alumni mana, terus dia rangkul anak-anak muda, sampai sekarang itu orang-orang muda itu berkumpul di Blitar sana. Iya. Bahkan sampai satu desa itu saking banyaknya jamaah yang hadir, itu di rumah-rumah itu sampai dipakai buat majelis sama Gusikdam itu. Semuanya merasakan barokahnya Semua pengajian. iya benar. Dari sisi ekonomi, Iya. dari sisi apalah. Artinya kita berdakwah itu harus Mempunyai ilmunya ilmu, ya. iya, mumpuni dengan ilmunya. Nah, kalau kita berdakwah tetapi tidak punya ilmu, ya maka apa masyarakat mau mendengar apa gitu. Iya, tapi mungkin itu dari segi spiritual, dari tirakat mbahnya gitu. Iya. Tapi Benar. terkadang kita juga butuh materi. Kan di zaman sekarang itu kan kalau menurut saya itu orang itu lebih lihat ke casing ya. Iya, Mungkin secara ilmu kita belum jauh. Secara ilmu mungkin kita sudah cukup, mama gitu. Cuman secara materi masih belum. Terkadang orang itu lebih mendengarkan orang-orang yang lebih yang beruang daripada orang-orang yang tidak beruang. Nah, kita sebagai orang yang sudah berilmu, kita harus memanfaatkan kesempatan itu dengan cara apa? Ya, itu tadi. Dengan cara meningkatkan materi kita atau apa namanya? Maisah. Dijadikan maisah kita untuk supaya kan sekarang bahaya kan kalau orang-orang yang fasik itu yang beruang tapi lebih didengarkan daripada kita yang sudah berilmu itu. Kalau menurut Mas gimana? Itu. Kalau menurut pandangan saya ya, itu salah seperti itu. Berdakwah tidak menunggu kaya, berdakwah tidak menunggu materi. Contohnya begini. Panjenengan semuanya punya ponakan, punya adik pasti ya, atau punya keluarga. Itu tidak bisa ngaji, tidak bisa membaca alif ba ta, tidak bisa membaca Al-Quran. Nah, jenengan ini yang bisa, yang menguasai ilmunya. Jenengan ajarkan ke ponakan, adiknya atau saudaranya, itu juga berdakwah. Meskipun hanya satu orang. Tidak harus menunggu ribuan orang kaya, enggak. Itu menurut saya itu salah. Jadi kesimpulannya tadi apa Mas? Kan tadi judulnya kan cara santri ya, tips cara bermanfaat di Tengah-tengah tengah-tengah masyarakat. cara sukses berdakwah di Ya, masyarakat. cara sukses. Intinya taklim muta'allum itu tidak harus menunggu 1000, 2000, enggak. Satu orang pun sudah taklim muta'allum. Oh, Sudah dakwah sudah itu. Nggak usah nunggu orang kaya, banyak, ya. nunggu kita itu, mohon maaf ya, kita nunggu alim besar, enggak. Kita sebagai orang yang biasa, yang penting ilmu kita itu manfaat, itu sama-sama sukses berdakwah. Jadi kayak ya seadanya dulu ya. Iya, Mas, ya. seadanya dulu. Contoh, saya membangun madrasah Quran. Saya membangun itu melalui izin guru dulu. Jadi guru itu bilang gini, Le, ngajaron di bareng, masih yo santri mek siji. Langsung saya pulang dari kiai saya, dari situ saya ngajar ponakan saya. Dan alhamdulillah sekarang santrinya udah ratusan. Itu telaten ya Mas. Intinya enggak harus banyak. Ya. Satu, Iya. nanti ada 10, 20, 30, 40. Sekarang ada berapa orang? Kalau yang apa itu sore kan Quran itu ada 100-an, yang dinia ada 30-an, yang mungkin ada 7. Yang mungkin ada 7 7. ya. Itu mulai awal babat alas gimana ini? Babat Ya itu. alas madrasah tadi mulai dari izin, dari ridhonya guru mungkin Iya. ya. Dari itu terus Habis itu
kita ngajar ponakan dulu. Mengajar ponakan. Ya, ponakan dulu. Itu tempatnya di mana? Di rumah apa Di dekat sini. Oh, dekat sini. Ya, dekat sini. Jadi kalau jenengan tadi lewat gang situ, Ya. itu belok kiri, lurus saja itu sudah ke tempatnya. Oh, Jadi ya intinya kita tidak harus mempunyai banyak santri terus ngajar, enggak, satu dulu terus nambah 2, nambah 3, nambah 4 sampai 10, 15. Tapi itu ada cara-caranya. Cara-caranya baik. Gimana ya, kita harus mengetahui ilmunya dulu. Apa yang kita Ya. ajarkan, apa yang kita punya, apa yang kita kuasai, ya terus kita ajarkan kepada masyarakat, kepada anak-anak, kepada masyarakat. Apa ilmunya? Ya, saya bisa ngaji tapi tidak mempunyai metode. Ya maka saya belajar metode-metode cocoknya kepada bilkolah yang dipunyai sama almarhum Kiai Basori. iya, yang dengan ciri Ya. khas 4 lagu itu kan. Ya, 4 lagu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau nganu Mas, kayak pas semenjak mean dakwah itu masa kesulitan gimana? Masa kesulitan. Awal mula pas dapat alas gitu. Gak Kan ada yang susah. nggak ada Gak susah. ada yang susah. Yang intinya kita itu yakin saja Harus yakin bahwa kan? kita itu diterima di masyarakat. Iya. Pasti ada yang nggak suka pada kita. Kita berbuat baik, kita amar ma'ruf nahi mungkar kepada orang, itu pasti banyak yang tidak suka. Pasti itu ya. Ya, kenapa? Ya setan-setan itu pasti akan mengganggu kebaikan-kebaikan. Panasan. Siap. Panas. Gimana cara nih Mas? Cara nih kayak menghadapi orang yang Terus nggak usah kita itu terkecoh dengan omongan orang. Ngaji itu buat apa? Ngaji itu hasilnya apa? Dulu waktu Bapak Talas sempat ada yang ganggu atau ada cibiran-cibiran yang negatif atau gimana? Dulu. Mungkin ada ya. Kalau saya itu tetap fokus ya. Terus ngajar ada omongan ini gak usah kita dengarkan. Terus itu anggap saja angin yang lewat berhembus kepada kita. Ya kita harus tetap di jalurnya itu. Kita ngaji kenceng saja lurus, hasilnya apa? Ya kita ngaji pasti bahagia. Tetapi kalau kita itu tidak ngaji, maka Allah akan memberikan kita kebahagiaan yang sesaat. Tetapi kalau kita itu ngaji, Allah akan memberikan kebahagiaan yang abadi. Hati itu akan tenang, dan maka kita itu akan bahagia. Ya, kembali lagi ke tadi, kita harus menguasai ilmunya. Kalau saya pernah membaca kitabnya Habib Umar itu, bagaimana caranya, yaitu kita harus mengajarkan Al-Quran dulu, ya dasar, sampai dia itu bisa membaca Quran. Habis itu ada tips-tipsnya itu semuanya. Itu sampai hafal Al-Quran, maksudnya itu mengajarkan sampai santri tersebut sampai hafal Quran. Setelah itu harus belajar ilmu fikih, bahasa Arab, tafsir, semuanya itu harus kita kuasai, terus kita ajarkan kepada masyarakat. Setelah masyarakat tahu, itu ada loh di kitabnya Habib Umar, bahwasanya itu setelah anak-anak sudah lulus, itu dibuatkan dengan wisuda. Itu ada dengan mengundang tokoh masyarakat untuk menampilkan anak-anak. Iya. Di situ dijelaskan semua di kitabnya Habib Umar, tips sukses berdakwah di masyarakat, sama yang kita bahas sampai ini. Sama cek ada bukunya itu, tebelnya segini, saya sekali baca langsung tak kasihkan ke teman saya. Ya itu intinya,
ketika anak-anak sudah lulus itu kita buat wisuda untuk menampilkan anak-anak, dan anak-anak tersebut membaca kitab yang dipelajari dengan mengundang tokoh masyarakat, wali santri dan sebagainya. Nah, itu menunjukkan bahwa kita itu berdakwah di tengah masyarakat dengan cara yang seperti itu, yang baik. Kalau kita mempunyai ilmu, misalnya, di masyarakat ini butuhnya tentang fikih, ajarkan fikih. Di masyarakat butuhnya ini tentang akhlak, ajarkan ini. Jadi kita sebelum terjun untuk berdakwah, kita itu harus menyiapkan atau Bukan memahami, harus menguasai semua ilmu. Nah, kalau kita tidak menguasai terus kita berdakwah, ya yang kita lihat viral-viralnya sekarang, inna shkoli inam fima Allah. Nah, fima wali wala sunat asyadu itu. dudu gitu makanya. Iya. Jadi gitu. Sama gini. Monggo. Siap. Kalau pendapatnya men soal masalah guru main fisik itu gimana? Kan sekarang banyak yang viral kayak gitu. Guru main fisik. Nah, kalau zaman dulu mungkin masih bisa ditoleran ya. ya. Tapi kalau zaman sekarang itu kita keras langsung proses. Ya, langsung langsung proses hukum. naik ke persidangan. Jadi maka kita lihat situasinya dulu sekarang bagaimana. Tetapi kalau lihat dulu memang kiai keras ya, memang kiai yang alim. Jadi kiainya gepuk, anak santrinya jadi kiai. Jadi kiai itu sambil mukul itu bukan karena nafsunya kiainya. Iya. Tapi karena apa? Doanya kiai gitu ya. Sama mukulnya sambil berdoa. Mungkin ketika mukul gini ya. Itu mungkin transfer ilmu mungkin. Iya. Kalau sekarang kan lebih ke nafsu. Ya, benar. Lebih ke masalah pribadi. Wah, ini kok woman. Iya. Kita lihat saja kiai dulu, ada Kiai Khalil Al-Bangkalani. Beliau yang lahir di Madura, makanya namanya Al-Bangkalani. Mempunyai santri Kiai Ma'ruf Kedunglo, yang sekarang mempunyai torekot Wahidiyah yang ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, sampai beliau itu mempunyai santrinya ada di mana-mana, ya wiritannya ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, sampai mengeluarkan air mata. Beliau itu berguru kepada Syekhona Khalil Al-Bangkalan. Beliau itu tidak naik sepeda motor, mobil, tidak. Beliau tidak membawa apa-apa. Beliau berenang melewati Surabaya yang sekarang ada apa itu Suramadu. Iya, itu beliau berenang. Nah, itu bayangkan berapa kilometer itu beliau. Kiai Ma'ruf Donglo berguru kepada Syekhona Khalil, sampai berenang seperti itu. Tidak membawa apa-apa, tidak membawa bekal apa-apa, tetapi membawa fisik dan tekad keyakinan kepada gurunya, Syekhona Khalil Al-Bangkalani. Maka beliau terus berenang berkilo-kilometer sampai di Madura, itu jalan. Pada saat itu enggak jalan raya, masih hutan-hutan masih banyak. Maka beliau tetap jalan ke Syekhona Khalil Al-Bangkalani tersebut. Pada waktu itu kondisi masih berbahaya, ada hewan buas atau apa. Nah, kalau itu kita tidak tahu ya, kalau ada hewan buas atau enggak. Mungkin hutannya di pinggir jalan gitu. Ya mungkin sampai hutan semua enggak. Mungkin yang ada itu hiu. Suramadu. Ya. Masya Allah. Tetapi banyak meskipun
beliau renang seperti itu, banyak yang tidak suka juga dengan torikonya. Kalau Itu toriko atau wirid saya tidak tahu ya, Hmm. itu toriko atau memang wirid atau apa saya tidak tahu. Tapi kalau dari Lirboyo itu diharamkan membaca torikotnya Wahidiyah, karena Iya. Lirboyo kan tempatnya ilmu, mengaji. Bukan wirid, tapi ngaji. Dan Lirboyo itu mempunyai ciri khas, wiridnya itu istighosa. itu tadi sampai apa terlalu yakin sampai berani renang gitu Mas. Nah, iki carane supaya yakin gitu gimana? Mas? Supaya yakin ke guru itu gimana? Nah, itu sekarang susah itu. Yakin kepada guru, apalagi banyak anak-anak apa itu sekarang itu suuzon, Nah, gitu. tidak yakin kepada guru. Kan itu salah satu supaya ilmu bermanfaat ya Mas. Iya, kita harus yakin kepada guru. Guru ngajarkan A, kita ya harus manut A. Harus sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Jangankan ilmu ya, kita disuruh pun Masih grundel biasanya. iya. Kan kadang kita kok ndek suruh, kadang secara otak kita kan kayak nggak nutut gitu Mas. Oh, mikirnya elek gitu kan. Iya, benar-benar. Iya, memang Nah, itulah letak tidak barokahnya santri, bahwasannya tidak manut, tidak mau apa yang dikatakan oleh guru. Kita lihat sejarahnya Mbah Hamid ketika disuruh sama Syekhona Khalil untuk mencari cincinnya beliau yang jatuh ke Sapiteng gitu. Sapiteng. Oh. Nah, kita lihat saja seorang Mbah Hamid, beliau dulu tidak dikenal ya, tetapi seribu yakin kepada gurunya Syekhona Khalil Al-Bangkalani untuk disuruh mencari cincin ini Sapiteng. Maka beliau turun ke Sapiteng untuk mencari cincinnya. Nah, kan itu berarti yakin kepada guru. Nah, sekarang itu disuruh A nggak mau, disuruh B nggak mau. Mungkin anak sekarang itu terlalu realistis. Apa ya? Gak kira kayak gini, gak mungkin lah gitu kan. Menurut pemikirannya dia mungkin. Aslinya kan kalau menurut pikirannya guru aslinya ya begini gitu kan. Iya. Ya kita lihat saja Gus Ikdam tadi loh. Iya. Menyupir tok jadi Ya. seperti sekarang gitu loh. Gak nyangka. Itulah barokah namanya. Jadi gimana Mas kok carane supaya santri-santri itu bisa yakin ke Yai ini? Santri yakin kepada Kiai ini kayak guru nih gitu Mas. ya husnuzon. Husnuzon. Iya. Kita itu apa sih? Kita itu budaknya ulama kita itu. Bahwasannya ada yang namanya yang sekarang viral feudalisme, perbudakan, dan kita itu budak. Apa kita tidak mempunyai apa-apa? Bahwasanya kita itu mencari barokahnya guru, mencari barokahnya ulama. Suruh kita sujud, suruh kita disuruh jangankan gitu, disuruh buang sampah ya buang sampah, disuruh nyupiri ya nyupiri, disuruh ngajar di sini ya Bismillah, kita cari barokahnya guru. Kita lihat dulu gurunya dulu ya, kita lihat apa itu siapa gurunya, latar belakangnya. apakah guru tersebut mempunyai keistiqomahan, sanad keilmuannya juga, itu sanad keilmuannya itu kita lihat dulu, jangan semuanya kita ikuti. Apalagi sekarang banyak apa itu kiai-kiai viral yang tidak apa itu sanadnya tidak jelaskan, sekarang banyak ya yang apa itu memecah belah para ulama dengan habaib, yang ceramahnya mesti kontroversial kan. Ya seperti itulah yang memecah belah sana sini. Kita tidak pantas untuk kita jadikan guru.
Sekarang kemarin viral kiai diadu dengan ulama, dengan habaib, terus ada muncul organisasi lagi. Kita Iya. tidak sebut Nah, organisasinya karena itu sangat berbahaya untuk kita. Ya itu tadi tips sukses berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Iya. Meskipun kita misalnya berdakwah di masjid, ya apa yang kita ajarkan, kita lihat dulu lingkungannya. Misalnya, oh ternyata itu di masyarakat perlu untuk kita dakwahi tentang tasawuf, jadi lihat kondisi masyarakat itu tentang ya. kondisi masyarakat. Bahwasanya apa yang masyarakat perlukan, ya maka kita sebagai tokoh masyarakat, Iya. ya kita harus menyampaikan apa yang kita punya, yaitu ilmu tadi. Oh, ternyata di wilayah sini ada anak kecil. Yuk ya udah, kita berdakwah di anak kecil. Kita lihat lingkungannya dulu, apa yang diperlukan oleh masyarakat. Meskipun kita apa itu ngajak tetangga ke sini, ya itu ya tadi itu taklim udah Nah, dakwah ya. dakwah sudah, tidak usah yang Iya. besar-besar. Satu sudah taklim udah, terus nggak usah apa itu banyak-banyakan santri. Kita banyak-banyakan Iya. santri tetapi banyak apa itu Banyak yang nggak jadi, biasanya gitu kan. nggak jadi. Apalagi sekarang banyak yang viral ya tentang Oh, pelecehan, iya. tentang banyak sekarang. Sangat miris sekali itu bagi moral anak bangsa ini. Nah ya, maka ya kita lihat apa gurunya tadi, Iya. bagaimana gurunya Latar tidak belakangnya, jelas, ya. sanadnya tidak jelas, Harus selektif kan. selektif, sangat-sangat selektif. Alhamdulillah ya. Ya. Santri tips sukses dakwah di tengah masyarakat. Bagaimana, saya tanya kepada panjenengan semuanya, ketika kita berdakwah atau mengajar, dakwah lah, kita dakwah secara luas ya, secara global. Kita misalnya nih, kita bukan asli sini, pendatang, intinya pendatang. Nah, bagaimana cara kita itu dikenal ke masyarakat? Bagaimana biar sukses di tengah masyarakat sebagai kita orang yang pendatang? Bagaimana menurut panjenengan semuanya? Kalau dari aku ya harus mas kayak tadi, kita harus menguasai ilmu itu. Ya benar. Soalnya kalau kita menguasai ilmu kan otomatis masyarakat bakal percaya. Kita masuk pendatang mau orang ulang ngaji, gak mempunyai ilmu kan kayak janggal kan ya. Kalau menurut Mas Habib bagaimana? Kalau menurut saya sih kita ada beberapa tahap kan. Ya. Untuk tahap pertama mungkin kita pendatang, kita itu berorientasi pada lingkungan sekitar. Ya. Mungkin dari kita berbaur dari majelis